Terus suwun dari semuanya dulur-dulur yang sudah komen, like, subscribe yang baik-baik. Semoga diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya, panjang umur selalu, sehat selalu, dan selalu diberkati. Dari Sanggar Benowo official, ikutin, monggo. Monggo dulur-dulur. Ini dulur, jadi dia lebihnya ini dibilang selo kambang karena dia ini menggantung. Nah, ini menggantung, posisinya ini menggantung. Seperti apa? Ada dua nama, selo kambang, selo udik. Harusnya dikembalikan lagi nih. Si batu ini mengambang sebenarnya, nggak ada batu sama sekali, kayak terbang. Ini dulur, jadi dia lebihnya ini dibilang selo kambang karena dia ini menggantung. Nah, ini menggantung, posisinya ini menggantung. Seperti apa? Ada dua nama, selo kambang, selo udik. Harusnya dikembalikan lagi nih. Si batu ini mengambang sebenarnya, nggak ada batu sama sekali, kayak terbang. Salam rayu dulur-dulur, akhirnya kita sudah sampai di tempat selo kambang, gumuk selo kambang. Kita mau ngobrol berbincang sama beliaunya. Beliaunya adalah seorang pemangku, nanti kita tanya sendiri karena beliau juga warga di sini. Jadi kita tanya asal usul selo kambang menurut para warga, dan nanti kita telisik secara spiritual. Sugeng dalu. Yes, sugeng dalu. Kita mau bertanya, ngapunten Pak, asmonipun panjenengan sinten? Kula Mangku Suwaka, Mangku Purwatirta Amertaloka, Dusun Sumbragung. Dusun Sumbragung, pemangku dari Pura Amerta Loka. Ditemukannya batu niki dinamakan selo kambang itu mulai kapan ditemukannya? Ya, pada saat itu pada zaman Belanda pernah ditemukan pada zaman Belanda waktu itu
tahunnya saya juga tidak begitu tahu tepatnya. Namun demikian, waktu itu pada tahun sekitar 40-an semenjak penjajah Belanda itu menanam kopi di sini, karet di sini. Waktu itu ditemukan sebuah batu yang waktu itu dinamakan Watu Umpak. Karena sekarang menjadi Watu Kambang, karena batu itu mengambang di atas permukaan bumi. Jadi hanya sedikit sekali yang mungkin kalau dilihat itu kelihatannya memang itu tidak menyentuh tanah sebenarnya. Hanya 4 batu yang penyangganya, 4 batu kecil penyangganya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sebenarnya ini seperti Linggayoni. Ya memang. Karena kenapa? Mungkin pada saat itu pernah kejadian pada saat itu zaman Belanda, katanya konon orang-orang di sini, orang-orang di wilayah Melanju sini, tepatnya orang Kuaringan waktu itu pernah digelincirkan ke jurang. Ternyata kembali lagi naik ke atas tanpa diangkat sama alat-alat berat ataupun orang. Dan kalau mungkin orang pun juga tidak mungkin karena begitu besarnya itu. Oke dulur, sedikit penjelasan. Saya sih mau coba menelisik secara dalam lagi. Dupannya tadi kelas ya? Masih. Tolong minta dupannya. Hilang. Iya mas. Iya. Orangnya hilang. Beda. Jadi hampir barusan itu di skip karena beliaunya datang, jadi sempat kamera turun karena ada trouble energinya beliau datang. Karena tadi itu penunggu, sudah dijelaskan di sini secara mata batin dengan kacamata dari kita. Sebenarnya batu ini adalah umpak kambang. Pak Kambang ini salah satu batu yang dipakai untuk candi. Di sini masih ada salah satu arca yang tertimbun. Nah, ini salah satu deretane Gunung Bambang, tetapi sebenarnya ini adalah gumuk watu. Gumuk sepatu sendiri di sini dulur, beliau menyampaikan tempat pengamatan poro prajurit Mojopahit ngawasi seluruh area wilayah
Majapahit dari atas bukit Gumuk Watu. Dari sini kalau ditarik garis lurus, mungkin kita bisa mencoba melalui map, bisa dibuktikan. Ini tepat mengarah gerbang selatan Majapahit, terletak di Ngerimbi, yaitu Candi Arimbi. Dari sini ditarik lurus, ketemune pas nok ngene alas Cangar lereng Arjuna. Eyange namine tak jelaskan. Ngapunten yang kepengin semerep asmonipun. Eyang Projolono. Eyang Projolono. Naminipun asmone Eyang Projolono. Saking tlatah Mojopahit, di sini adalah tempat untuk mendirikan candi, tetapi belum selesai dan banyak beberapa arca yang sudah sempat hilang di bawah orang. Ini Linggayoni. Ini untuk tempat sembayangnya Dewa Siwa. Dari sini ditarik lurus, langsung mengarah ke Candi Bocok, Candi Tua, Candi Sabto. Lurus gerbang selatan Mojopahit. Eyang Projolono. Eyang Projolono sendiri bisa disebut Mbah Mojo. Mbah Mojo Eyang Pandansari. Jadi Eyang Pandansari, Mbah Mojo, Eyang Projolono itu adalah satu. Jadi niki ngeten niki wong. Niki aslinya ini umpak Linggayoni tempat dudukan. Jadi ini ada bawahnya, ada tumpak gini. Nah di atas ini tempat ada salah satu kayak tempat Siwa. Itu batunya masih ada di sini. Nanti kita bisa menggunakan megator untuk ngupah di sini. Tapi di sini nih, di atasnya ini adalah tempatnya untuk pemujaan Dewa Siwa. Ini masih ada unsur Hindu. Nah, beliaunya tidak mau ada kain poleng, maunya kain putih sama kuning. Jadi dulur, ini ada kesalahan karena beliau juga ada seorang pemangku, saya menyampaikan, mohon maaf. Itu yang dulu kain kuning, putih memang saya Ini taruh. mintae kain kuning sama putih. Kain kuning sama tedung. Kain putih. Nah, batu ini suruh bersihno. Nah, di sini ini suruh ngasih simbol puring tapak liman. Puring yang berbentuk tapak. Sing isine 5. Nah, sing isine kayak ini nggih ana sing tapak. Isine kayak gini tenan. Kayak ngeten kan tapak, bener. Sini. Karena kenapa kok minta tapak liman? Beliau mengatakan apa? Ini adalah tempat kelerian petilasan dan ini dulu juga digunakan sama penjajah untuk mengawasi gerilya, kayak rakyat atau penduduk yang bangkang ibaratnya nyerang Balelo untuk menyerang Belanda. Ini juga dijadikan tempat itu. Ini dibilang namanya Selo Kambang. Jadi bener kalau orang mengatakan ini Selo Kambang, tak benerkan karena memang bener ini adalah batu Selo Kambang dan ini ada di bawah itu bentuknya ngeten. Jadi kotak gini. Jadi kayak batu itu gini sebenarnya. Dan di atas ini gini, dan di atas ini adalah patung. Ada arca. Nah, ini tepat ngadep ke arah barat. Sebenarnya lah. Kenapa kok ini tepat di atas bukit? Kan kita kembalikan lagi kepada para resi, bahwa para resi dulu ataupun para petapa
itu kalau sudah meninggalkan keduniawian, dia akan selalu mendekatkan diri kepada para dewata dan menyendiri dengan alam, menyatukan diri dengan alam di atas bukit-bukitan, karena ajaran yang di atas itu kan lebih dekat kepada sang penguasa alam atau pencipta alam. Nah, ini Eyang Projolono. Jadi di sini saya tegaskan namanya Eyang Projolono, dan mungkin dari kacamata sedulur semuanya, teman-teman indigo, teman-teman spiritual, mungkin sama-sama kita bisa saling membantu, mungkin bisa datang ke sini. Tepatnya ada di wilayah Dusun Kuaringan, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Dan ini ada di tengah-tengah, dan sebelah bukit sini ini termasuk sudah ikut wilayah Malang. Nah, jadi dulur, di sini ini adalah tempat pelariannya Eyang Projolono. Lah, pertanyaannya, Eyang Projolono itu siapa? Ini yang tidak banyak orang ketahui. Karena apa? Karena pada saat itu tidak ada simbol-simbol apapun, hanya ada batu yang berbentuk seperti ini, seperti Linggayoni. Memang pada saat itu mungkin ini memang tempat pemujaan Dewa Siwa, cuma tidak ada tanda-tanda atau apapun yang ada di sini, karena mungkin hanya orang-orang yang tahu istilahnya secara niskala saja mungkin yang tahu, tapi secara skala hanya seperti ini. Nah, ini minta ditutup, tapi yang bawah tetap paruh ini. Jadi nggak boleh full ketutup bawah, minta dibersihkan, ya, minta dibersihkan, nanti ini dikasih. Memang pada hari-hari tertentu, mungkin pada saat piodalan di Pura Dusun Kuaringan, Pura Dharma Bakti, ini selalu kita memohon di sini sebelum ada piodalan, kita atur uning dulu, memberitahu dulu di sini bahwa ada piodalan. Dan beliau berpesan disuruh kasih apa, ibaratnya kayak batas tok, kasih batas pagar, jadi 4 pendiri. Dan kalau kesini memang seyogianya suruh pakai lilin. Bener. Saya tadi memangnya sebenarnya saya jarang loh bawa lilin. Tapi karena hari ini memang disuruh bawa lilin, ya saya bawa lilin. Ibaratnya gantinya oncor. Beliau ada di sini adalah sosok yang tadi, beliau adalah sosok seorang berpakaian, sering memunculkan diri sebagai seorang yang tua, berpakaian hitam, pakai udeng, blangkon, tetapi juga sebenarnya Eyang Projolono sendiri menyendiri di sini karena beliau adalah penganut Siwa Ratu, Siwa Buddha. Dan di sini ini juga beliau sudah menjadi seorang resi dan berganti nama dengan gelar Resi Selo Aji. Kenapa dibilang Resi Selo Aji? Karena beliau adalah pemimpin dari pembuat arca-arca, bengkel arca, yang dengan hubungannya di sini saya juga belum pernah kemana, cuma beliaunya berkata nanti ada gabungan dengan wilayah Trawas, ada salah satu tempat di situ adalah tempat pembuatan arca-arca untuk kerajaan Majapahit, untuk Buddha. Saya juga belum tahu, mungkin kita nanti bisa mencari, share, mungkin kalau ada teman-teman yang memberikan informasi ke kita. Yang pasti di sini adalah Eyang Projolono. Dibilang Eyang Projolono sendiri karena beliau adalah berkelana, di mana mencari jati diri, mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Ternyata beliaunya di sini dianugerahi gelar sebagai nama Eyang Selo Aji. Selo Aji dalam arti selo itu batu, aji itu adalah orang yang menjadi pengetahuan yang lebih luas. Nah, dia itu membuat ini. Kenapa kok dibilang batu gode? Karena pada waktu dia memahat itu dicuili. Lah, ini kelebihan dan kesaktian orang dulu. Jadi kayak ditatah, tapi pakai batu, bukan pakai alat. Ini bukan pakai alat tatah yang seharusnya, tapi tidak, ini benar-benar pakai alat seadanya. Akhirnya dibilang batu gode. Dan ini masih, nanti kalau ini dibersihkan ditata
nanti ada ketemu lagi. Di sebelah sini nanti juga ada salah satu batu, sebenarnya semua sama, ini semua sama satu orang, cuma memang di sini dulu berbentuk sebuah kayak pendopo untuk Asraman mungkin apa ya, kayak mengen pakai putih semua, pakai namanya resi ya, seperti itu. Beliau badannya kecil, nggak terlalu tinggi, kurang lebih sekitar 160-an tingginya. Beliau santun, beliau ramah, dan kalau menurut kacamata secara spiritual ini adalah rumah. Ada pendoponya. Pendoponya di sini. 2-3 meter dari saya ini adalah pendopo. Sebenarnya. Jadi intinya aku puas dulur. Ternyata di sini ini adalah sebuah linggayoni yang belum sempurna, yang dibuat oleh Eyang Rojolono atau Eyang Sewaji, dan beliau adalah orang yang babat desa Kuaringan. Sedangkan desa Kuaringan itu sendiri bernama bukan Kuaringan tapi Ngaringan. Ngaringan. Songkorjo. Songkorjo Pada saat itu desa itu Songkorjo tapi dibilang Ngaringan dan akhirnya menjadi Kuaringan. Songkorjo mungkin artinya apa? Ya mungkin karena mungkin kedatangan beliau ke situ tanpa sengaja, mungkin jadi desa yang ramai gitu, mungkin seperti itu. Mungkin seperti, dan kan ada hubungannya dengan melancong, ngelayung atau ngaloyo, masih satu. Malahayu Gitu, Malahayu atau ngaloyo, Malayu sama aja. Karena kan intinya kan pelarian. Padahal mungkin kita juga nggak tahu, ada beberapa, cuma beliau tidak mau menjelaskan semuanya. Yang pasti tadi saya kepingin tahu apa yang ada di sini. Yang jelas energi di sini masih murni, masih netral. Kenapa tempatnya pas di umpak atas sendiri, seperti bukit itu gini di atas. Nah, tempat ini dibilang Selo Kambang. Gumuk Selo Kambang. Gumuk berarti tempat yang tidak terlalu tinggi. Dibilang bukit ya bukit, dibilang gunung ya gunung, tapi anaknya gunung, enggak terlalu tinggi. Energinya masih bagus, dan yang pasti saya jelas di sini adalah tempatnya Eyang Rojolono. Eyang Rojolono. Ya memang saya sendiri tidak tahu persis karena apa? Karena saya sendiri walaupun ini hanya masih sekitar 25 tahun saya di sini, jadi tidak tahu persis sejarah-sejarah yang pasti. Cuma secara spirit memang saya sendiri menyatakan bahwa ini adalah sebuah lingga untuk pemujaan pada dewa-dewa memang. Terus ini dengan adanya kita sudah menemukan dan mengupas ke depan, apa tindakannya dari mungkin warga yang mempercayakan para dewa untuk tempat ini? Ya karena warga khususnya anak muda yang sekarang, anak muda milenial ini memang akan membersihkan tempat ini secara menata secara mungkin diambil spiritnya juga, ketertibannya pembersihannya juga, penataan karena anak-anak juga ada istilahnya greget ke situ menata ini, kekompakannya. Ini nggak boleh dibuang, jarak itu tetap jarak ini pinong. Akhirnya jarak ke depan mungkin entah kapan, 1 bulan lagi atau mungkin 1 minggu lagi, saya tidak tahu, akan diadakan pembersihan untuk jalan setapaknya itu mungkin akan dibersihkan. Jadi kagem dulur-dulur dimanapun berada, mungkin teman-teman pecinta, nanti saya juga akan membawa salah satu pelindung cagar budaya ke sini untuk sembayang ataupun kita mungkin upakara bahwa ternyata
sungguh kaya peninggalan dari Majapahit, sungguh kaya dari peninggalan nenek moyang yang adiluhung, yaitu adalah peninggalan-peninggalan lingga-lingga yoni ataupun tempat-tempat pemujaan untuk para leluhur ataupun pun sangat bantuane pemangku Pak Woko, sehingga saya juga bisa sampai di sini akhirnya weruh. Cuma kalau ngomong no energi lumayan, mungkin bagi agama-agama tertentu yang untuk kedewatan ini adalah spirit yang sangat-sangat bagus untuk pendekatan dan mungkin untuk melafalkan mantra, melafalkan apa kayak membaca kitab-kitab itu di sini tepatnya lebih cepat merasuk. Sebenarnya seperti itu, tapi kalau kita bisa melihat spirit kacamata batin, ini adalah ada pendoponya. Dan di sini semuanya yang berjaga dari jarak 5 sampai 10 meter itu semuanya seperti resi. Kalau di bawahnya, wow, lumayan energinya. Nah, di sini masih ada penjaganya, yaitu macan kumbang. Ada macan kumbangnya. Tapi semoga di sini tidak disalahkan atau disalahartikan, disalahgunakan juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di sini hanyalah untuk kita memuja kepada para dewa. Takutnya di sini digunakan untuk cari hal-hal yang salah atau hal yang negatif. Gitu lur, matur suwun sangat dan matur suwun atas bantuan Pak Woko keluarga. Semoga saya dan dulur semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala macam bahaya, dimudahkan dalam mencari rezekinya. Dan matur suwun sangat dulur, kita terus cintai budaya kita, kita jaga lestarikan budaya kita, peninggalan-peninggalan kita jaga, jangan sampai kita rusak, terutama lingga-lingga yoni ataupun arca-arca yang sudah ditinggalkan oleh para moyang, para leluhur. Salam satu jiwa, satu rasa, salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sanggar Penowo dan Sanggar Penowo Official khususnya yang sudah like, komen, subscribe dan sudah mengikuti terus petualangan, begitupun konten-konten Sanggar Penowo. Semoga selalu mangayu hayuning bawono, diberikan bagas kewarasan dan selalu bahagia, satu rasa, satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.